Assalamualaikum cuy. Udah pada tahu kan tragedi yang menimpa Pak Bandiman, driver ojol asal Bantul yang anaknya meninggal karena makan sate yang ternyata mengandung racun cyanida. Ya, jadi buat yang belum tahu ceritanya, gua ceritain sedikit. Waktu itu Pak Bandiman lagi istirahat di masjid, tiba-tiba ada mbak-mbak yang nyamperin minta tolong anterin paket takjil buat temennya, tapi nggak lewat aplikasi. Kalau dalam istilah perojolan itu namanya, biasanya kita bilangnya orderan offline gitu. Singkat cerita, jadi diambillah orderan itu sama Pak Bandiman. Paket takjilnya ini ditujuin ke Pak Tony, tapi pas nyampe di sana Pak Tony merasa nggak kenal sama yang ngirim dan merasa nggak pesan takjilnya. Mungkin Pak Tony bilang, udah Pak, bawa aja buat Bapak aja, mungkin kayak gitu ya. Jadi sama Pak Bandiman, takjilnya ini, satenya ini dibawa pulang, dimakanlah sama anak dan istrinya. Ternyata sate itu mengandung racun cyanida dan akhirnya anak Pak Bandiman pun tidak terselamatkan. Jadi salah nggak sih ngambil orderan kayak gini, ngambil orderan offline? Kalau menurut gue pribadi, sebagai driver ojek online, kadang di lapangan itu kita situasinya mungkin orderan lagi susah, lagi sulit, apalagi di masa-masa masih pandemi kayak gini kan, lagi bulan puasa juga, yang biasanya ada orderan GoFood siang mungkin udah berkurang jadi sore ke malam. Gue juga pernah dulu dapat orderan offline, tapi alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Ya, kita ngambil orderan offline kan kadang orderan dari aplikasi nggak masuk-masuk. Yang namanya rezeki kan, orang rezeki nggak boleh ditolak gitu. Orderan offline yang nggak boleh itu, ya misal orang udah pesan online, lalu kita siasati, kita inisiatif buat jadiin offline untuk menghindari potongan 20% dari perusahaan. Nah, itu baru yang nggak boleh, curang namanya kan. Jadi yang dialami Pak Bandiman ini jatuhnya musibah lah gitu. Ya, buat pelajaran juga buat kita-kita, buat teman-teman, buat para driver, buat gua sendiri pribadi juga. Jadi lebih hati-hati lagi kalau dapat orderan offline. Jadi kalau bisa kita pastiin dulu kan, kalau misalkan kita nerimanya orderannya di rumah, tahu gitu rumah orang yang ngirimnya, nah insya Allah aman gitu. Kalau kita nerimanya di jalan, nggak tahu asal usul orang ini dari mana, bagusnya kita pastiin dulu kan. Kalau bisa minta nomor kontaknya, nomor HP-nya. Bu atau Pak, kalau misalkan ini paket nggak mau diterima sama yang nerimanya, gimana? Saya bisa minta kontak Bapak. Atau kalau perlu kita ajak selfie gitu kan, jadi ada jaminan kalau misalkan orang yang ngirim ini fotonya gitu. Kalau misalkan orang yang ngirimnya keberatan atau gagapnya aneh gitu, ya bisa jadi emang ada apa-apanya. Nah, mendingan ya udah nggak usah diambil gitu. Tragedi Pak Bandiman tadi untungnya alhamdulillahnya udah ketangkep ya yang ngirimnya. Salut juga buat kepolisian daerah Bantul, Jogja, bisa nanganin kasus ini, nggak nyampe seminggu udah tangkap gitu. Salut nih.